يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat ada rasul yang tugas para rasul tersebut adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini sangat banyak sekali. Ya, ini akan sangat banyak sekali karena kata Allah Subhanahu wa taala fi kulli ummah, pada setiap umat. Ya, berapa banyak umat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, kamil mursalun." Kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa sih jumlah para rasul?" Qala 300 wa bid'a asyara jamman ghafira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 300 sekian belas orang. Ya, jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah, beliau berkata, qala Abu Dzar. Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, kam wafa'u iddatul anbiya? Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa sih jumlah para nabi? Qala mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. Ya, 124.000 nabi. Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. War rusulu min dzalika 315 jamman ghafira. Sementara dari sejumlah tersebut 124.000 nabi tersebut ada 315 rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, tentunya nabi dan rasul itu berbeda. Nabi dan Rasul berbeda. Rasul kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi. Rasul diturunkan kitab kepadanya. Rasul membawa risalah yang baru. Sementara Nabi itu meneruskan risalah atau meneruskan ajaran yang dibawa oleh seorang Rasul. Jadi wajar, Nabi jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Rasul. Ya. Hadis ini bisa dilihat ya dalam Mu'jam At-Tabrani dan juga bisa dilihat dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah karya Syekh Nasruddin Al-Albani. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Istiqomah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama-nama nabi tersebut yang 124.000 orang kecuali hanya 25 saja.
hanya 25 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari ke-25 tersebut tidak semuanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diceritakan kisahnya. Ya, di antara mereka ada yang hanya disebut nama-namanya saja. Ya, seperti Al-Yasa. Kita tahu Nabi Al-Yasa mendengar disebut Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada Nabi Dzulkifli, ada Nabi Ilyasin. Ya, mereka ini adalah nama-nama nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, tapi dia dikisahkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak menceritakan tentang kisah Nabi Ilyasa. Nabi Muhammad tidak menceritakan tentang kisah Nabi Dzulkifli. Ya, Nabi Muhammad ya tidak menceritakan ya nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim sekitar 11 orang nabi saja. Ya, dari 25 nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, hanya 11 yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan mereka. Allah sebutkan tentang kisah-kisahnya. Di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah Nabi Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya kisah beliau dalam Al-Qur'an Al-Karim, tapi Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya secara terpisah-pisah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang-ulang kisah Nabi Sulaiman. Beda dengan kisah Nabi Musa alaihissalam misalnya. Kisah Nabi Musa kita mendapatkan dalam satu surat kisah beliau. Nah, nanti dalam surat berikutnya ada kisah beliau yang kisahnya kurang lebih berhubungan. Ya, kisahnya kurang lebih sama. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman akan kita dapatkan misalnya dalam surat An-Naml, dalam surat Shad, dalam surat Saba. Ya, kisah-kisah yang berbeda-beda di dalam surat-surat tersebut. Artinya kisahnya tidak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya menyebutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah menceritakan Nabi Sulaiman, maka kita harus melihat apa sih yang dijelaskan oleh Allah, apa sih yang terjadi dengan Nabi Sulaiman, ya bagaimana Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang nabi, bagaimana Nabi Sulaiman memimpin rakyatnya, bagaimana Nabi Sulaiman bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lain. Allah mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, maka kita perhatikan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka, pada kisah para nabi tersebut ada pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Yang punya akal, kata Allah SWT. Liulil albab. Maka haditha yuftara. Dan ini bukan kisah yang dikarang-karang. Ya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim bukan kisah yang dikarang-karang, bukan kisah yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya, akan tetapi kisah yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah untuk membenarkan, ya, untuk menguatkan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an Al-Karim, wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan juga sebagai bentuk merinci segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas sekali ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini ketika mendapatkan kisah dalam Al-Qur'an Al-Karim bukan hanya lewat begitu saja, tidak. Tapi kita lihat bagaimana kisahnya, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, kita lihat apa manfaat yang bisa kita ambil dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau bisa setelah kita mempelajarinya, ya setelah kita tahu, kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain, kita kisahkan kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, kisahkan, ya ceritakan kisah-kisah yang ada, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan agar mereka mau berpikir. Ya, Nabi Sulaiman, para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim memiliki beberapa bahasa.
mengerti beberapa bahasa, bukan hanya bahasa manusia saja. Bukan hanya bahasa manusia saja. Ya, nabi yang lain juga ada yang berbicara dengan binatang yang lain, tapi tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa semut yang kecil, yang suaranya kita mungkin tidak mungkin akan bisa mendengarnya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bisa mendengarkan perbincangan yang dibicarakan oleh para semut. Dalam Al-Qur'an Karim, surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus ya seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya, kecuali dengan bahasa kaumnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin mengutus seorang nabi misalnya di Indonesia, mereka yang datang nabi dari Timur Tengah misalnya, dari Arab Saudi datang ke Indonesia, itu tidak mungkin. Mesti kalau seandainya di Indonesia ini ada nabi, maka nabi tersebut adalah nabi yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Nabi siapapun juga, ya Nabi Musa diutus kepada kaumnya, kaum yang mengerti perbincangan Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh diutus di suatu kaum yang Nabi Nuh tumbuh dan besar di kaum tersebut. Ya, jadi semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang dimengerti oleh kaumnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyubayyina lahum, agar para nabi tersebut bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena kalau seandainya nabi ini bukan berasal dari daerah tersebut, nabi ini kalau berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh mereka, maka apa manfaatnya nabi itu diutus? Bagaimana nabi akan bisa menjelaskan tata cara ibadah yang baik dan benar? Bagaimana nabi akan bisa menjelaskan kepada mereka agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak akan bisa difahami. Ya, jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mesti di daerah yang nabi itu berasal dan mengerti bahasa yang ada di daerah tersebut. Namun ada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bukan hanya mengerti bahasa manusia, tapi bahasa jin pun dia mengerti. Bahasa binatang pun beliau memahaminya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman bukan hanya kenabian saja. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan kenabian dan juga kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekuasaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Shad ayat ke-35 Allah berfirman, ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala, Nabi Sulaiman berkata, rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa habli mulkan, dan karuniai aku kerajaan, ya, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas, yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi karunia. Ya, di sini Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Sulaiman diberi kerajaan, diberi kekayaan, diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh umat-umat setelahnya. Ya, ini permintaan dari Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Sulaiman termasuk nabi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekayaan, dan Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan juga menjadi seorang raja. Kemudian di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Sulaiman itu bisa mengatur angin kemanapun dia kehendaki. Artinya kalau seandainya angin berhembus ke arah barat, Nabi Sulaiman menginginkan untuk berhembus ke arah timur, maka akan diperintah oleh Nabi Sulaiman, angin pun akan nurut kepada Nabi Sulaiman. Dalam surat Shad ayat ke-36 dan 37 Allah berfirman, ya, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asad. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan
angin untuk Nabi Sulaiman, dan angin itu bisa berhembus sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, dan juga jin, bangsa jin itu pun tunduk kepada Nabi Sulaiman, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Sulaiman, kullu banna'in wa ghawwas, yang mana jin-jin tersebut adalah jin-jin yang memiliki kemampuan untuk membangun bangunan yang tinggi, dan juga jin-jin yang bisa menyelam. Jin-jin yang memiliki kemampuan untuk menyelam. Ya, jadi di dalam ayat ini, dalam surat Shad ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manusia saja, binatang pun bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, jin pun bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, angin pun bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Oleh karena itu dalam riwayat Abi Darda, ya, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka. Kata Abu Darda, suatu hari pernah Rasulullah sholat bersama kami, kemudian kami mendengar Rasulullah mengatakan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Tsumma qala al'anuka bila'natillahi thalathan. Ya. Kemudian kami pun mendengar Nabi bersabda, al'anuka bila'natillah thalathan. Ya, aku melaknatmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknatmu. Ya, 3 kali dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian Nabi membentangkan tangannya seolah-olah Nabi mengambil sesuatu. Falamma faragha minas shalah. Ketika Nabi selesai salat, qulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu fi sholati syai'an lam nasma'uka. Ya, lam nasma'ka. Ya, taquluhu qabla dzalik. Kata Abu Darda, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu di dalam sholatmu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Ya. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat engkau menjulurkan tanganmu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, inna aduwallaha iblis jaa bisyihabin min nari. Sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa taala iblis datang dengan membawa bara api. Ya. Waliyaj'alahu fi wajhi, kemudian api tersebut akan dibakarkan ke wajahku. Faqultu a'udzu billahi minka thalatha marrat, maka aku pun mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu sebanyak 3 kali. Tsumma qultu, kemudian aku katakan kepada iblis tersebut, al-anuka bila'natillahi at-tamah. Ya, falam yastakhir thalatha marrat. Ya, maka aku pun mengatakan semoga Allah melaknatmu. Ya, Allah melaknatmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknatmu. Aku melaknatmu, al-anuka, aku melaknatmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna melaknatmu. Falam yastakhir. Kata Rasul, tapi iblis tidak menjauh. Maka diulangi sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW. Tsumma aratu an akhudahu wallahi, kemudian aku berkeinginan untuk mengambilnya. Ya, kata Rasulullah, ketika aku menjulurkan tanganku karena aku menginginkan untuk mengambil, ya, untuk memegang si iblis tersebut. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman, kata Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya bukan karena doa saudara kami Nabi Sulaiman, la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah, niscaya akan kalian dapatkan, ya, besok pagi jin tersebut dalam keadaan terikat dan dimain-mainkan oleh anak-anak yang ada di kota Madinah, kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman. Lihat di sini, perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebetulnya bisa saja menangkap iblis tadi, yang menangkap jin tadi, kemudian mengikatnya di tiang yang ada di masjid. Ya, di tiang yang ada di masjid, sehingga nanti bisa dimain-mainin oleh anak-anak. Mungkin anak-anak akan memukulnya, mungkin anak akan melemparnya, mungkin anak-anak akan menendangnya, yang tidak akan dipermainkan oleh anak-anak. Tapi Rasulullah SAW mengingat bagaimana doanya Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada selainnya setelah beliau wafat. Artinya kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Di sini perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya iblis datang mendekati Nabi ingin membakar Nabi.
Lihat, ingin membakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang jin bisa melakukan hal tersebut? Iya, jin bisa. Jin bisa membakar. Jin bisa membakar manusia. Jin bisa membakar rumah. Jin bisa melakukan ya perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan olehnya. Tapi ingat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya belum tentu akan melakukan semua perbuatan yang ingin dia lakukan, belum tentu. Sama seperti kita, ya. Misalnya kita bisa minum. Apakah setiap waktu kita minum? Kan tidak setiap waktu kita minum. Ketika ingin minum, oh ada keinginan ingin minum, kita minum. Kita benci sama seseorang misalnya, kita ingin mukul seorang tersebut. Apakah selalu ketika kita benci kepada seorang kita mukul orang tersebut? Kan tidak. Ya, kadang ada keberanian pada diri kita, ada juga rasa takut pada diri kita. Ya, jadi jin bisa membakar. Ya, jin bisa untuk membakar, tapi tidak selamanya, tidak selalu dilakukan oleh dia. Dia juga punya rasa takut, dia juga punya keberanian, ya, sama seperti manusia. Ya. Kita kembali perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kisah Nabi Sulaiman. Akan kita lihat kisah Nabi Sulaiman yang ada dalam surat An-Naml. Surat An-Naml dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat ke-44. Di sini dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Sulaiman alaihissalam berhubungan dengan hudhud, dengan seekor burung, yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seekor burung. Di sini Allah SWT berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Ya, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ilmu. Allah mengatakan, kata Allah, kami telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Waqala, dan keduanya mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kami, yang telah memberikan kepada kami ya sesuatu yang banyak ya dibandingkan dengan orang hamba-hambanya yang beriman. Artinya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan hamba-hambanya yang lain. Ya. Wa waritha Sulaimanu Daud. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat berikutnya, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Ya, sesungguhnya Nabi Daud telah memberi warisan kepada Nabi Sulaiman. Wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat thairi. Ya, kemudian mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah diajarkan untuk memahami kicauan burung atau omongan seorang burung. Wa utina min kulli syai, dan kami telah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini adalah keutamaan yang nyata, inilah karunia yang nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Apa yang diwariskan oleh Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman? Kerajaankah? Hartakah? Bukan. Ingat ya, seorang nabi ketika dia meninggal dunia, maka hartanya tidak boleh diwariskan kepada siapapun juga. Tidak kepada anak-anaknya, ya tidak kepada siapapun juga. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, la nurath ma tarakna shadaqah. Kami tidak mewariskan ya harta yang kami miliki kepada ahli waris kami. Apapun yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Artinya ya semua nabi ketika dia meninggal dunia, harta yang dimilikinya itu tidak boleh diwariskan kepada anaknya, tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya, khusus untuk para nabi. Tapi harta yang mereka tinggalkan disedekahkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Ya, oleh karena itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Apa warisannya? Warisannya berupa ilmu. Karena Nabi Daud bukan memiliki hanya satu orang anak saja. Nabi Daud memiliki sekian banyak anak. Tapi dijelaskan oleh Allah yang mendapatkan warisan dari Nabi Daud hanyalah Nabi Sulaiman. Berarti apa yang diwariskan oleh Nabi Daud kepada anaknya Sulaiman? Yaitu ilmu yang beliau wariskan kepada anaknya. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dikaruniai kenabian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau seorang nabi dan beliau juga seorang raja. Beda dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW ketika diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang malaikat, ya, ditawarkan kepada Rasulullah, apakah Rasulullah akan menjadi seorang nabi dan raja ataukah akan menjadi seorang nabi dan hamba biasa, manusia biasa. Dan Rasulullah SAW memilih untuk menjadi seorang nabi dan juga hamba yang biasa. Makanya beda sekali antara nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, nggak ada yang berani mengganggu Nabi Sulaiman, nggak ada yang berani menghina Nabi Sulaiman, nggak ada yang berani mencaci maki Nabi Sulaiman, tidak ada. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW kita tahu dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, bagaimana orang-orang menghina Rasulullah, bagaimana orang-orang menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir meletakkan kotoran di pundak Rasulullah ketika sedang sholat, bagaimana orang-orang menyiksa para sahabat Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi beda antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang diangkat menjadi Nabi dan juga diangkat menjadi Raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan perhatian makan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kisah Nabi Sulaiman yang ada dalam surat An-Naml ini. Ya, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa husyira li Sulaiman, dihimpunkan untuk Nabi Sulaiman tentara-tentaranya. Tentara-tentara Nabi Sulaiman minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari bangsa manusia, wat thairi, dan juga dari burung-burung, ya, fahum yuzaun. Mereka semuanya habis menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Kemudian mereka pun berangkat, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Nabi Sulaiman melewati lembah yang banyak dengan semut. Lihat, wadin namli, lembah yang banyak dengan semut. Saking banyaknya semut yang ada di sana sampai disebutkan lembah tersebut adalah lembah semut. Ya, ketika sampai kepada lembah tersebut, ya, qalat namlah, kemudian berkatalah raja, ya, raja dari semut, seorang wanita, rajanya wanita, raja semut adalah wanita. Qalat namlah, berkata ya raja semut-semut tersebut, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, masuklah ke sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, sehingga kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya sementara mereka tidak merasakannya. Perhatikan di sini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang raja semut, dia berbicara, ya, berteriak kepada rakyatnya, ya, berteriak kepada rakyatnya dan didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Ya, siapa di antara kita yang bisa mendengar suara semut tanpa menggunakan alat? Siapa? Tidak ada di antara kita yang bisa mendengarnya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendengarkan, ya, teriakan raja semut ketika berteriak kepada rakyat-rakyatnya. Perhatikan, di sini ada 4 perkara. Ada perintah, ya, ada panggilan, ada perintah, ada sebab, dan ada uzur yang dikatakan oleh si ratu tersebut. Ya, si raja semut tersebut di sini mengandung 4 perkara. Yang pertama ada perintah. Ya, ada panggilan. Yang pertama ada panggilan. Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut. Lihat, ya, adab yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, di sini yang pertama adalah memanggil. Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut. Udkhulu masakinakum, perintah. Dia memerintahkan rakyatnya untuk masuk kepada sarang-sarang kalian. Kemudian yang ketiga, la yahtimannakum. Ini alasannya kenapa mereka disuruh masuk. Ya, la yahtimannakum, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan juga para tentaranya. Ya, artinya tentunya kan ketika dia ini memerintahkan, memanggil, ya, mereka rakyat akan mendengarkan. Ya, kemudian ketika memerintahkan maka mereka akan mentaatinya. Kemudian rakyat juga ingin tahu alasannya. Kenapa mereka disuruh masuk ke sarang-sarang mereka? Ingin tahu apa alasannya? Ingin tahu apa sebabnya?
Ya, ini bukan waktunya untuk masuk ke dalam sarang. Ini belum waktunya untuk pulang. Tapi kok diperintahkan untuk masuk ke dalam sarang? Ternyata alasannya la yahtimannakum, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya. Kemudian yang keempat yaitu udzur yang dikatakan olehnya wahum la yash'urun, dalam keadaan Nabi Sulaiman dan para tentaranya tidak merasakan. Ya, tidak merasakan ketika menginjak seekor semut. Bayangkan, tentara mungkin di atas kudanya, di atas tunggangannya, yang melewati lembah yang banyak semutnya, nginjak semut mesti tidak akan merasakan. Ya, kita pun kalau sedang berjalan, misalnya kita berjalan menginjak semut, kita nggak merasa kita menginjak sesuatu, tidak. Kenapa? Karena semut binatang yang sangat kecil sekali. Beda mungkin kalau seandainya kita menginjak misalnya seekor kaki dari kucing misalnya, ya ini ada rasa yang kita rasakan. Tapi kalau semut itu tidak dirasakan. Ini perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari seorang raja seekor semut. Ya, raja seekor semut ketika akan memberi perintah, tidak asal memberi perintah. Ya, tidak asal memberi perintah. Ya, pertama dipanggil dulu rakyatnya, ketika rakyatnya sudah mendengarkan baru memberikan perintah. Ya, memberikan perintah. Kemudian setelah memberikan perintah disebutkan sebabnya. Kenapa disuruh masuk ke dalam sarang? Ya, padahal ini belum waktunya. Kenapa disuruh masuk? Agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Ya, ini sudah jarang terjadi. Perhatian makan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, ya kalau kita perhatikan para pemimpin, anggap orang tua misalnya. Orang tua ketika melarang anaknya, misalnya anaknya dilarang, "Nah, kamu jangan main sama dia." Ya, kamu jangan main sama si fulan, misalnya, jangan main sama si fulan. Ketika anak bertanya, "Loh, kenapa saya nggak boleh sama si fulan?" Udah, ya, saya ini orang tua kamu harus nurut sama orang tua. Pokoknya kalau ayah bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau ibu bilang tidak boleh, tidak boleh. Udah. Ini merupakan suatu kesalahan dalam mendidik. Ini merupakan suatu kesalahan dalam mendidik. Anak kita berhak untuk tahu kenapa dilarang main dengan si fulan. Ya, kenapa dilarang main dengan si fulan? Hendaklah kita sebagai orang tua menjelaskan. Lihat, semut saja ya ketika memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang, dijelaskan apa sebabnya, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Ya, jadi kalau kita mau memerintahkan sesuatu kepada anak kita, maka harus sebutkan apa alasannya kalau kita ingin dihormati oleh anak kita. Demikian pula dengan atasan, misalnya atasan di satu perusahaan ketika akan memerintahkan kepada bawahannya, hendaklah dijelaskan apa alasannya. Misalnya, contoh, ya misalnya atasannya sudah memerintahkan bawahannya untuk mencetak sesuatu, untuk ngeprint sesuatu, misalnya, untuk ngeprint sesuatu. Kemudian keesokan harinya, ya dia anggap membenarkan dokumen yang dimiliki. Kemudian setelah dibenarkan, dia ingin mencetak kembali, maka dia panggil lagi bawahannya, cetak lagi ini. Maka bawahannya bertanya, "Pak, bukankah kemarin sudah dicetak?" Ya. Sebagai seorang atasan, harusnya lebih baik dia menjelaskan, bukan dia marah. "Kamu kan bawahan, ngapain kamu nanya-nanya? Pokoknya saya suruh cetak oleh kamu." Nggak bisa demikian dengan seorang yang memiliki adab yang baik. Ya, dicontohkan di sini. Kalau seandainya dia ini sudah melakukan perbaikan, maka apa salahnya dia mengatakan, "Oh iya, kemarin ada yang salah. Sekarang saya sudah memperbaikinya, maka cetak ulang ya dokumen yang ada tersebut." Selesai. Ya, tidak menjadikan ada ketersinggungan di hati bawahannya. Kalau seorang atasan ingin dihormati oleh bawahannya, maka hargailah bawahannya. Ya, hormati bawahannya, maka si bawahan tersebut akan menghormati. Kemudian di sini Nabi Sulaiman pun mengatakan wahum la yash'urun. Ya, ini juga yang sudah jarang terjadi di masyarakat kita, adalah prasangka baik. Lihat, berprasangka baik. Lihat, si semut ini, ya si raja semut ini mengatakan apa? Ya, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak merasakannya. Ini udzur atau bukan? Udzur yang dikatakan oleh si raja ketika itu. Artinya, ya Nabi Sulaiman kalau nginjak kalian, Nabi Sulaiman tidak merasakannya. Nabi Sulaiman tidak akan bisa melihat kalian yang kecil, ya sehingga dihindari olehnya. Tidak, tapi memberikan udzur kepadanya. Ini ya sesuatu yang sangat baik sekali kalau kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Ada orang misalnya, ya anggap kita keluar dari masjid, kita mau mendekati sendal kita, tiba-tiba sendal kita ketendang oleh seseorang misalnya.
Ya, kalau kita ini orang yang berakal, kita nggak akan marah kepada orang tersebut. Kita akan mengatakan apa? Oh, orang ini nggak sengaja menendangnya. Ya, tapi sebagian dari kita kan marah-marah. Ya, kenapa kamu nendang? Kamu nggak tahu sopan. Kamu dimarahi habis orang tersebut. Ya, demikian pula dengan ketika terjadi di jalan misalnya senggolan. Ya, misalnya anggap motor. Ya, motor nyenggol motor yang lainnya. Nggak sengaja, bukan disengaja, tidak sengaja. Apa ruginya kita ini menganggap apa? Oh, fulan ini menyenggol saya tidak disengaja. Bukan begitu, senggol, marah, dikejar lagi, disenggol lagi, sampai akhirnya berantem, ribut, dan naudzubillah sampai terjadi pertumpahan darah. Ya, sebagai etika di dalam kita bermuamalah dengan orang lain, hendaklah kita ini banyak memberikan udzur kepada orang lain, banyak memberikan maaf kepada orang lain, karena kita tidak ada yang ingin disalahkan oleh orang lain. Ya, anggap dia salah. Ya, apa ruginya kita untuk mengalah? Apa ruginya bagi kita untuk mengalah? Katakan, oh dia tidak sengaja menyenggolnya. Ini harta dunia, ya lecet sedikit, mungkin nanti bisa dibenarkan. Ya keluar uang sedikit, nggak apa-apa, saya keluar uang sedikit, anggap ini sebagai sedekah. Karena orang berbuat suatu kesalahan, ya kita keluar uang sedikit, nggak apa-apa kita keluar uang sedikit. Harta bisa dicari. Ya, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berharga. Ya, jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengambil pelajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Hendaklah kita ini mau memaafkan orang lain, hendaklah kita ini mau menjelaskan kepada orang lain, hendaklah kita ini mau menerima udzur dari orang lain. Kemudian dia selanjutnya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ketika Nabi Sulaiman mendengarkan omongan si raja semut tersebut, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan min qawliha. Kemudian Nabi Sulaiman pun tersenyum. Ya, tersenyum mendengar perkataan si raja tersebut, si raja semut tersebut. Waqala, dan Nabi SAW berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniai aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku ini bisa bersyukur atas kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang engkau ridhai, wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu di dalam hamba-hambamu yang soleh. Lihat, Nabi Sulaiman ketika mendapatkan satu kenikmatan, ini kenikmatan atau bukan? Ini merupakan suatu kenikmatan. Nabi Sulaiman bisa mendengarkan perkataan seekor semut ketika semut memberi perintah kepada rakyatnya. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kenikmatan? Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fatabassama, Nabi Sulaiman tersenyum. Bukan langsung menyombongkan diri, tidak, tapi Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala, dan langsung mengatakan, langsung berkata Nabi Sulaiman, langsung berkata kepada siapa? Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita kalau mendapatkan suatu kenikmatan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi kenikmatan kepada kita? Yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat, siapa yang memberi kesehatan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesehatan kepada kita. Kita punya harta, siapa yang memberi harta kepada kita? Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan harta kepada kita. Lihat, Nabi Sulaiman. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-15 saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman tidaklah mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan langsung bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di ayat yang ke-15. Ya, di ayat yang 15 dijelaskan oleh Allah, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan juga Sulaiman ilma. Kedua-duanya telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Waqala, keduanya mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan kami dibandingkan dengan kebanyakan hamba-hambanya yang beriman.
Lihat, diberi ilmu oleh Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-16-nya, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqa tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ketika dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Sulaiman mendapatkan warisan ilmu dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa burung. Nabi Sulaiman diberi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengatakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini adalah keutamaan, ini adalah karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di ayat berikutnya pun dijelaskan tentang bagaimana Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar mendengar Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa mendengar suara semut yang berkata kepada rakyatnya. Langsung Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku, ya Allah berikan kepadaku an ashkura, agar aku bisa bersyukur, ya. Agar aku bisa bersyukur ni'matakallati an'amta alayya, atas kenikmatan yang engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, juga kenikmatan yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan anugerahkan kepadaku agar aku bisa mengamalkan amal soleh tardahu, yang engkau ridhoi ya Allah, ya. Agar engkau wa an a'mala salihan tardahu, agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang kau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku ya dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Ya, di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Ingat, setiap kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kenikmatan tersebut tetap ada pada diri kita. Kita ketika pulang ke rumah kita dapatkan rumah kita dalam keadaan aman. Ya, kita mungkin mendengar di televisi, mendengar mungkin di berita bahwasanya rumah orang kebakaran. Kita ketika pulang ke rumah kita melihat rumah kita dalam keadaan utuh, harusnya apa? Kita bersyukur kepada alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga rumah saya. Ya, maka kita masuk ke dalam rumah, kita melihat keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluargaku ini dalam keadaan sehat walafiat. Mereka dalam keadaan berkumpul. Beda dengan orang lain yang anaknya mungkin dirawat di rumah sakit, ada orang lain anaknya sudah meninggal dunia, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang hartanya hilang, ada orang yang dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika kita melihat kenikmatan yang ada pada diri kita, hendaklah kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut. Karena tidak semua orang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai usia kita yang seperti ini. Apakah ini bukan kenikmatan dari Allah? Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang seusia dengan kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, sampai usia seperti ini yang harus kita syukuri. Sehingga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ya akan menetapkan rasa nikmat tersebut ada pada diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatmu pada kalian. Tapi ingat, wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau seandainya kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya adabku amatlah pedih. Dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innallaha la yardu 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmaduhu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba ketika dia memakan suatu makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Au yashraba syurbata fayahmadu alaih, atau dia meminum satu minuman
kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan minum tersebut. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Semua kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya ketika kita memakan suatu makanan, selesai kita makan kita ucapkan alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang lalai untuk mengucapkan hamdalah setelah dia makan? Kalau basmalah, ya sebelum makan basmalah, itu semua orang rata-rata membaca basmalah. Ya, orang tua pun ternyata mengingatkan anaknya, "Nak, udah baca basmalah atau belum?" Mengingatkan kepada anaknya. Tapi kalau anaknya sudah selesai makan, apakah orang tua suka mengatakan, "Nak, udah baca hamdalah atau belum?" Sangat jarang sekali. Atau bahkan kita pun jarang untuk melakukannya. Selesai kita makan, selesai kita minum, lupa untuk mengucapkan hamdalah. Ya kita hanya ingatnya untuk membaca basmalah di awalnya saja. Di akhirnya kita lupa untuk membaca hamdalah. Padahal kata Rasulullah SAW, Allah ridho kepada orang yang dia memakan suatu makanan atau meminum satu minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih lihat ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, lihat ya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu ya di dalam hamba-hambamu yang soleh. Ya, Nabi Sulaiman tidak mengatakan ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu berkat amal yang aku lakukan. Tidak, bukan berkat amalan yang aku lakukan, bukan berkat kebaikan yang aku lakukan, tidak, tapi masukkan aku ya dengan rahmatmu, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan segala urusan kita. Kita akan dimasukkan ke dalam surga berkat apa? Berkat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah Rasulullah bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Kata Rasulullah SAW, ya sadidu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal, wa qaribu, dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru, berilah kabar gembira. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluh. Sesungguhnya lan yudkhilal jannata ahadan amaluh. Tidak akan masuk surga seseorang disebabkan oleh amalnya. Tidak. Lihat, seorang masuk surga bukan karena amalnya. Oh, Masya Allah, fulan ini rajin sholat, selalu di saf yang pertama, selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena itu dia dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena itu dia dimasukkan ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, kata Nabi, tidak juga ana, tidak juga aku, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, apa kurangnya ibadah Rasulullah SAW? Sholat malam sampai bengkak kedua kaki beliau, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah orang yang tidak takut miskin, punya apapun disedekahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji, berangkat haji Rasulullah, ya, kebaikan-kebaikan dilakukan semuanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya penuh dengan ibadah. Ya, tidak ada ya melakukan perkara yang sia-sia, pergi meninggalkan kaumnya untuk sesuatu yang sia-sia, tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya semua penuh dengan ibadah kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan beliau ke dalam surga berkat amalan yang beliau lakukan. Kata Nabi Muhammad, wala ana, tidak juga aku, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mewafatkanku dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna habal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin dilakukan walaupun itu hanya sedikit. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihat di sini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini tahu, hendaklah kita ini sadar bahwasanya kita ini dalam kehidupan di dunia mencari apa? Mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan memudahkan segala urusan kita. Karena itulah yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bangga diri dengan ibadah yang kita lakukan. Kita nggak boleh bangga diri dengan banyaknya sholat yang kita lakukan. Nggak perlu bangga diri dengan sedekah yang banyak kita lakukan. Nggak perlu bangga diri dengan umroh yang sering kita lakukan. Nggak perlu bangga diri dengan apapun dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semua itu kita lakukan untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah SWT ridho kepada kita, maka Allah SWT akan merahmati kita. Dengan rahmat itulah kita akan dimudahkan segala urusan kita dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat kelak. Baiklah, para dimakan Allah Subhanahu wa taala, akan masuk waktu adzan. Ya, kita dengarkan lebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Baik, rekan Allah Subhanahu wa taala, kisahnya masih panjang ya, tentang kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ini ya. Mungkin bisa dibaca ya ketika di rumah, surat An-Naml ayat ke-15 sampai ayat ke-44 ya, bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ana akan melanjutkan di waktu yang tersisa ini ya, akan ana bacakan secara ringkas apa yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Sulaiman. Ya, kemudian lihat selanjutnya kata Allah, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kemudian ya, kebiasaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah memeriksa para tentaranya. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya, Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Ya, kata Nabi Sulaiman, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Kemana burung hudhud tersebut? Ya, apakah dia termasuk orang termasuk yang tidak hadir? Ya, kata Nabi Sulaiman, akan aku adab dia, akan aku siksa dengan siksaan yang berat, atau akan aku bunuh dia, atau dia akan datang membawa satu berita yang besar ya, dengan berita yang nyata, kata Nabi Sulaiman. Artinya ketika pasukannya tidak ada, ketika tentaranya tidak ada ya, tanpa informasi kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun memberi peringatan. Kata Nabi Sulaiman, ada satu dari tiga kemungkinan, akan disiksa, atau akan dibunuh, atau dia datang membawa satu berita. Kalau dia datang membawa satu berita, maka yang kedua tidak akan dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud tersebut dan dengan mengatakan, ya wajituka min saba'im binaba'i yakin. Ya wahai Sulaiman, sesungguhnya aku ini telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku telah datang dari Sabah ya, dengan satu berita yang pasti, kata burung hudhud. Ya, lihat jarak antara Nabi Sulaiman di Palestina ya, Masjidil Aqsa, dengan Sabah yang ada di Yaman kurang lebih sekitar 2000 km. Bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh. Ya, kemudian dijelaskan oleh burung hudhud, sesungguhnya aku mendapatkan yang mendapati ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja wanita. Ya, rajanya adalah seorang wanita. Nah, si raja tersebut dan juga rakyatnya, mereka sujud kepada matahari, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka dihalang-halangi oleh syaitan. Dikarenakan mereka dibujuk oleh syaitan sehingga mereka terhalangi dari kebenaran dan mereka sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akhirnya kata, lihat di sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil pelajaran. Artinya Nabi Sulaiman itu orang yang sibuk. Nabi Sulaiman orang yang sibuk. Nah, maka burung hudhud pun ketika menginformasikan informasi yang dia dapat kepada Nabi Sulaiman dengan informasi yang singkat. Kita kalau berbicara dengan seseorang, kita harus melihat orang tersebut. Oh, orang inilah orang yang sibuk. Kalau orang yang sibuk berarti dia tidak punya banyak waktu dengan kita. Jangan kita cerita ngalor ngidul, ya cerita ke sana kemari, ya. Tapi apa? Langsung kita cerita sama intinya. Kedatangan saya ke sini adalah untuk ini. Selesai. Ya. Karena dia pun tidak mau mendengarkan cerita kita yang panjang, yang tidak bermakna bagi dia, yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya, misalnya kita dari masjid, misalnya anggap DKM satu masjid akan mengadakan kegiatan di masjid, maka kita tahu nih, oh ada salah satu tetangga masjid yang dia memang orang yang sibuk dengan pekerjaannya, jarang ada di rumah. Nah, ketika kita ada kesempatan untuk bertemu dengan dia, ya ketika dia berada di rumah mungkin dia akan ingin beristirahat. Jangan datang ke rumahnya, oh bisa ketemu, oh Pak gimana kabarnya Pak, sehat Pak ya, Pak kami ini dari panitia di masjid, Pak kan Bapak tahu masjid ini sudah berdiri sekian lama. Buat apa diceritakan? Masjid sudah berdiri sekian lama, sudah pernah mengadakan renovasi, sudah cerita yang panjang. Nggak perlu datang kepada dia, Pak
kami dari panitia masjid, kami dari DKM masjid ya ingin menginfokan, alhamdulillah masjid di tempat kami, di tempat kita ini sedang mengadakan suatu acara. Misalnya sedang mengadakan suatu acara, ya mungkin Bapak ingin membantu. Ini jelaskan acaranya apa. Misalnya nanti di bulan Ramadan ada buka puasa bersama, ada menyantuni anak yatim, misalnya ada membantu fakir miskin di sekitar masjid. Mungkin Bapak ingin membantu, misalnya ya ini silakan. Kami tinggal proposalnya Pak, atau mungkin Bapak ingin membaca sekarang. Ya, kita persilahkan. Yang ringkas, kita lihat orang ini sibuk. Demikian pula dengan burung hudhud. Burung hudhud tidak menceritakan, aku berjalan, wahai Sulaiman, dari sini ke sana jaraknya 2000 km. Jarak yang jauh di jalan kena angin. Enggak. Ya, secara singkat. Ya, burung hudhud mengatakan, wahai Sulaiman, aku melihat ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja wanita, yang mana dia dan juga rakyatnya nyembah kepada matahari, bukan nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka akhirnya ya Nabi Sulaiman pun ya mengutus burung hudhud untuk kembali kepadanya dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, suratnya pun bukan surat yang panjang. Idza bi kitabi hadza falqi ilaihim tsumma tawal an fandur madza yarji'un. Kata Nabi Sulaiman, bawa olehmu surat ini wahai hudhud, ya lemparkan kepadanya, berikan kepadanya, kemudian engkau berpaling darinya. Engkau menjauh darinya dan engkau lihat. Artinya jangan engkau lemparkan kemudian engkau balik ke sini, tidak. Tapi kata Nabi Sulaiman, engkau tunggu apa yang diucapkan oleh raja tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Ya qalat ya ayyuhal malu inni ulqi ilai kitabun karim. Wahai ya para pembesar, artinya orang-orang yang duduk di sekitar seorang raja, ya para menterinya dikumpulkan oleh si raja ini, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan sebuah kitab karim, sebuah surat yang mulia, ya dihargai surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Artinya raja mengirim surat kepada seorang raja, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kata Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya disyariatkan oleh Nabi Muhammad saja, tapi dari nabi-nabi terdahulu pun mereka sudah disyariatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian di antara surat itu, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kalian jangan menyombongkan diri kepadaku, kata Nabi Sulaiman, dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Artinya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Hanya itu, ringkas suratnya. Surat yang diberikan pun surat yang ringkas oleh Nabi Sulaiman. Kemudian ratu ini pun mengumpulkan ya para pembesar tersebut, kemudian meminta pendapat mereka. Lihat, beda antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, kalau laki-laki, artinya para menteri adalah para laki-laki. Ketika si raja perempuan ini mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Ya, kita ini sekarang berembuk, maka dikatakan oleh mereka, ya, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Ya, wahai raja, kita ini adalah kerajaan yang memiliki pasukan yang kuat dan juga pemberani. Ya, kalau laki-laki kuat dan berani, lawan, ayo lawan, kita berperang. Ya, tapi kemudian mereka mengatakan, tapi kami serahkan keputusannya kepadamu wahai raja. Akhirnya kata si raja perempuan ini mengatakan apa? Sesungguhnya seorang raja kalau mengalahkan raja yang lain, maka dia akan menghancurkan kerajaan tersebut dan akan menjadikan orang-orang mulia di sana menjadi orang-orang yang hina. Lalu apa? Ratu Balqis ini ya mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kata si raja Ratu Balqis ini mengatakan, kita kirim hadiah, kita lihat apa yang akan dibawa oleh utusan-utusan kita. Begitu sampai kepada Nabi Sulaiman, apa jawaban Nabi Sulaiman? Ya, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ya, kata Nabi Sulaiman, apakah kalian akan memberikan harta kepadaku sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kalian? Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Akan tetapi kalian bangga dengan hadiah-hadiah kalian. Kata Nabi Sulaiman, balik lagi engkau bawa ya kepada rajamu hadiah-hadiah ini. Artinya hadiah tidak diterima oleh Nabi Sulaiman. Kemudian kata Nabi Sulaiman,
falanatiyannahum bijunudin la qibalahum, kami akan datang ke kerajaan kalian, ya kami akan datang ke Sabah dengan tentara yang tidak ada tandingannya. Jelas sudah pasti tidak mungkin ada tandingannya. Tentaranya Nabi Sulaiman, bukan hanya manusia saja, tapi jin pun akan menjadi tentaranya, binatang pun akan menjadi tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tentara yang tidak mungkin akan bisa dikalahkan oleh bangsa manusia. Yang akhirnya ketika Ratu Balqis melihat ya tentara yang dikirim membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman dikembalikan lagi dengan hadiah-hadiahnya, maka sadar di saat Ratu Balqis ternyata Nabi Sulaiman memiliki tentara yang tidak mungkin akan bisa dikalahkan. Akhirnya Ratu Balqis pun mengumpulkan ya tentaranya, pasukannya untuk pergi berserah diri kepada Nabi Sulaiman. Ya, berangkat ke istana Nabi Sulaiman untuk berserah diri untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau kita lihat perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam kisah ini dijelaskan bahwasanya Ratu Balqis ketika masuk ke dalam istana, itu Ratu Balqis mengangkat pakaiannya, menyingkapkan betisnya ketika akan masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Ratu Balqis melihat ya bahwasanya istana Nabi Sulaiman itu seolah-olah saking bagusnya dia, dari kaca yang benar-benar sangat indah sekali, seolah-olah dia itu genangan air. Ketika melihat Ratu Balqis seolah dia genangan air, takut terkena air, maka dia menyingkapkan betisnya. Kenapa ini sampai dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Kenapa Nabi Sulaiman sampai melewatkan Ratu Balqis ke tempat tersebut sehingga Ratu Balqis menyingkapkan kedua betisnya? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya setan itu dalam keadaan takut. Ratu Balqis datang ke istana Nabi Sulaiman, kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Artinya dua kerajaan mereka bersatu, maka akan semakin kuat tentara Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setan dalam keadaan ketakutan. Tapi kita tahu setan tidak berani kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka setan pun membisikkan kepada Nabi Sulaiman dengan mengatakan apa? Wahai Sulaiman, ya hati-hati, engkau jangan menikah dengan raja tersebut, jangan menikah dengan Ratu Balqis. Kenapa? Karena ibunya Ratu Balqis itu dari golongan jin, dari bangsa jin. Dia memiliki kaki yang tidak sempurna. Kakinya seperti kaki seekor binatang. Ya, kakinya seperti kaki seekor binatang. Maka Nabi Sulaiman ingin memastikan omongan jin ini benar atau tidak. Ya, maka dibuat oleh Nabi Sulaiman seolah-olah itu adalah genangan air. Ya, saking canggihnya apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu ini tidak mudah. Ya, membuat sesuatu seolah genangan air. Ini di zaman Nabi Sulaiman, pada zaman dahulu, teknologi sebelum secanggih zaman kita sekarang ini. Makanya Ratu Balqis ketika akan masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, menyingkapkan kedua betisnya, dilihat oleh Nabi Sulaiman, ternyata omongan jin itu adalah omongan seorang pembohong. Ratu Balqis benar seorang manusia, kedua orang tuanya dari golongan manusia. Dan lain sebagainya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah yang ada di dalam surat An-Naml ini berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, bisa memahami makna yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah para hadirin Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahi ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.